Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok Pentagon dari kelas Sistem Informasi A pagi. Di sini, kami akan menjelaskan tentang model infrastruktur teknologi dan sistem operasi. Ada dua materi besar yang akan kami jelaskan, yaitu model infrastruktur, menjelaskan beberapa atribut fungsional dan non-fungsional, dan sistem operasi. Penjelasan sistem operasi dan beberapa fungsional lainnya. Materi yang pertama, model infrastruktur. IT building block. Definisi infrastruktur dalam buku ini didasarkan pada blok bangunan dalam sebuah model. Proses menggunakan informasi yang disimpan dan dikelola oleh aplikasi. Aplikasi memerlukan platform dan infrastruktur untuk beroperasi, dikelola oleh kategori manajemen sistem. Model menyederhanakan kenyataan dan mungkin tidak mencakup semua detail. Model infrastruktur tidak sempurna mengikuti gagasan bahwa semua model catat tetapi berguna. Bagian di depan menggambarkan blok bangunan dalam model pada tingkat tinggi. Processes dan information building block. Organisasi mengadopsi proses bisnis untuk mencapai visi dan misi mereka. Proses-proses ini unik untuk setiap organisasi dan berfungsi sebagai faktor pembeda utama. Misalnya, perusahaan asuransi mungkin memiliki proses seperti pendaftaran klaim, pembayaran klaim, dan pembuatan faktur. Applications building block. Sebagian besar aplikasi memerlukan platform aplikasi untuk fungsionalitas. Berbagai layanan membentuk blok bangunan platform aplikasi, termasuk server front-end, server aplikasi, elemen konektivitas, dan database. Server front-end menyajikan layar aplikasi kepada pengguna melalui browser web. Server aplikasi menjalankan aplikasi yang sebenarnya. Konektivitas melibatkan server FTP, server ETL, dan ISP. Database menyimpan dan mengambil data terstruktur. Platform aplikasi dikelola oleh manajer sistem khusus. Infrastruktur building block. Dalam buku ini menguraikan blok bangunan infrastruktur yang ditujukan pada gambar. Ini mencakup perangkat pengguna akhir, sistem operasi, komputasi, penyimpanan, jaringan, dan pusat data. Blok bangunan ini tidak terkait secara hierarkis. Manajemen infrastruktur melibatkan ITL, developer operation, pemantauan, pencadangan, dan alat pencatatan. Non-functional attributes. Fungsi sistem PI juga didukung oleh atribut non-fungsional yang dipengaruhi oleh konfigurasi masing-masing komponen. Item di dalamnya termasuk ketersediaan, kinerja, dan keamanan. Atribut non-fungsional juga tidak kalah penting dalam arsitektur infrastruktur TI. Lanjut ke bab 2, yaitu membahas tentang sistem operasi. Ada 3 topik yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu operating system availability, operating system performance, dan operating system security. Operating system building blocks. Sistem operasi pada dasarnya melakukan 2 operasi penting, yaitu memfasilitasi operasi dari beberapa pengguna, beberapa proses, beberapa aplikasi pada unit perangkat kelas tunggal. Menyembunyikan nuansa teknis rumit dari perangkat kelas yang mendasarinya dari aplikasi yang dijalankan di atas sistem operasi. Fungsi inti sistem di operasi meliputi memulai dan mengakhiri program, mengelola sistem file, dan menjalankan berbagai tugas dasar yang disebut sebagai tingkat rendah yang penting untuk sebagian besar program. Di sini kernel mengelola fungsi sistem operasi dan akses perangkat keras. Driver menghubungkan perangkat keras ke kernel. Utilitas adalah bagian dari OS dan termasuk antarmuka pengguna, alat instalasi, dan browser web. Aplikasi menggunakan panggilan sistem dan API untuk berinteraksi dengan OS. Ada 7 fungsi terpenting dari sistem operasi, yaitu proses scheduling, file system, APIs dan system calls, device driver, memory management, cell, CLI, GUI, dan operating system configuration. Yang pertama adalah proses scheduling atau penjadwalan proses. Dalam sistem komputer, beberapa proses berjalan secara bersamaan pada inti CPU tunggal. Sistem operasi menciptakan ilusi proses paralel dengan menjadwalkan setiap proses secara singkat. Metode ini dikenal sebagai multitasking preventif. Sistem operasi memutuskan apakah akan menangguhkan proses demi yang lain atau membiarkan terus berjalan. Proses yang ditangguh oleh menunggu I/O membebaskan CPU dan tugas-tugas lain.
Yang kedua adalah file system atau sistem file. Sistem operasi menyederhanakan penanganan blok disk dan komunikasi untuk aplikasi. Sistem file memiliki direktori yang berisi file dan direktori lainnya. OS menyembunyikan kompleksitas manajemen file dan memastikan keamanan file. Berbagai jenis sistem file yang ada dan dapat ditangani secara bersamaan oleh sebagian besar OS adalah sistem file yang seperti FAT, NTFS, UFS, dan ext sangat populer. APIs and System Calls. Panggilan sistem menyediakan antarmuka yang tidak bergantung pada perangkat keras untuk tugas sistem operasi dalam aplikasi. Panggilan fungsi seperti pada bahasa pemrograman C atau read file di PHP menggunakan panggilan sistem untuk membaca byte dari file dan menyalinnya ke memori. Device driver. Sistem operasi yang mengelola perangkat keras ini menawarkan antarmuka terpadu untuk berbagai perangkat dan mengontrol penggunanya. Driver perangkat mengontrol perangkat I/O dengan berinteraksi dengan perangkat keras dan menyediakan API. Memory management. Operasi sistem yang mengelola memori sistem, mengalokasikan dan dealokasi untuk aplikasi. Manajemen memori melibatkan change, paging, transfer data, prosesor, MMU, DIN, provisioning, dan DMI. Operasi sistem menangani tugas-tugas kompleks dan menyediakan potongan memori untuk aplikasi. Aplikasi meminta dan melepaskan memori, lalu operasi sistem yang akan mengurus sisanya. Sales, CLI, dan GUI. Sales adalah antarmuka pengguna untuk sistem operasi. Ini meluncurkan program untuk pengguna akhir. Sales bertindak sebagai lapisan antar pengguna dan kernel sistem operasi. Ada command line interface atau CLI atau graphic dan graphic user interface atau GUI. CLI melibatkan perintah pengetikan dan perintah. Unix Shell dan cmd.x adalah contohnya. GUI menggunakan klik mouse pada ikon yang disediakan oleh sistem operasi. Contohnya termasuk Microsoft Windows dan X Windows. Operasi sistem configuration. Konfigurasi sistem operasi disimpan dalam database atau file text tertentu. Registry Windows adalah contoh database konfigurasi untuk lingkungan Windows. Windows menyediakan alat di control panel untuk mengatur konfigurasinya menggunakan registry. Ya, berikutnya adalah tentang sistem operasi yang populer. Yang pertama adalah GOS. GOS sendiri adalah GOS atau IBM OS 360 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964. Adalah sistem operasi awal untuk mainframe IBM. IBM ini menawarkan pemrosesan batch dan berkembang menjadi OS 370 dengan memori konsep memori virtual pada tahun 1972. MVS sendiri dimulai pada tahun 1974 adalah OS utama untuk sistem 370 dan sistem 390, kemudian menjadi COS pada tahun 2000. Lalu yang kedua adalah IBM I atau OS 400. IBM I adalah OS yang digunakan pada sistem menengah power system IBM. Pada tahun 1969, IBM memperkenalkan komputer mini pertamanya, yaitu System 3, yang tidak terlalu populer karena kurang canggih dan mahal. Sistem 32 dan 34 menjadi penerusnya yang juga tidak populer, tetapi pada sistem 38 dan 36 mulai diterima dengan baik. Pengguna menemukan sistem 36 mudah digunakan, lalu mengarahkan ke OS 400 untuk menjadi AS 400. Lalu ada OpenVMS. OpenVMS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan DEC. VMS adalah singkatan untuk Virtual Memory System. Versi VMS pertama kali adalah sistem VAX DEC 32-bit pada tahun 1977. Pada tahun 1992, VMS ditulis ulang untuk prosesor Alpha 64-bit DEC, yang menyebabkan perubahan nama menjadi OpenVMS. Lalu ada Unix. Unix sendiri adalah sistem operasi yang dibuat oleh AT&T, dimulai pada tahun 1969 di Bell Labs. Awalnya didasarkan pada sistem PDP-7 dan kemudian ditulis ulang dalam bahasa pemrograman C. Versi 6 dari Unix tersedia secara luas pada tahun 1975 yang mengarah ke lisensi untuk berbagai produsen komputer. Lalu macam-macam Unix ini bisa digunakan berbeda-beda tergantung oleh vendor yang digunakan.
Pertama, seperti ada pada vendor IBM, mereka menggunakan Unix dengan nama atau versi AX, Oracle atau Sun menggunakan Solaris, HP menggunakan HP UX, dan Apple menggunakan Mac OS X. Lalu untuk Linux sendiri adalah OS yang mirip dengan Unix, bukan dari sumber kode Unix. Dikembangkan secara independen di internet oleh grup untuk platform x86. Andrew Tannenbaum menciptakan Minix untuk mengajar, Linus Torvalds mengembangkan Linux dari ini, mencari kemampuan multitasking. Linux hanyalah sebuah kernel, dikombinasikan dengan aplikasi proyek GNU untuk OS lengkap bernama GNU atau Linux. BSD, Berkeley Software Distribution atau BSD, adalah sistem operasi Unix yang dibuat oleh University of California, Berkeley. BSD memimpin 3 proyek open source yang sedang berlangsung. Yang pertama adalah FreeBSD, yang kedua NetBSD, yang ketiga adalah OpenBSD. FreeBSD adalah sistem operasi yang banyak digunakan berasal dari BSD. Sistem berisi satu set lengkap komponen dalam kode sumber yang sama, tidak seperti distribusi Linux. Distribusi Linux mengembangkan kernel, utilitas, dan aplikasi secara terpisah dan mengemasnya secara bersama-sama. Yang kedua, NetBSD. NetBSD ini tersedia pada 57 platform perangkat keras dan 15 arsitektur prosesor. Yang ketiga adalah OpenBSD. OpenBSD menggabungkan berbagai karakteristik keamanan yang hilang atau diskresioner dalam sistem operasi alternatif dan menjunjung tinggi praktik di mana programmer meninjau kode asal untuk mencatat perangkat lunak dan masalah keamanan. Lalu Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer yang pernah ada. Versi pertama Windows 1.0 dirilis pada tahun 1985. Tidak banyak digunakan karena lebih merupakan lingkungan grafis di atas MS-DOS. Windows 2.0 diperkenalkan pada tahun 1987, tetapi masih tidak terlalu populer, meskipun dapat menjalankan Excel dan juga Word. Pada tahun 1990, Windows 3.0 menjadi versi Windows pertama yang sukses, bersaing dengan Macintosh Apple. Windows NT dirilis pada tahun 1992 adalah kesuksesan yang signifikan. Hingga sekarang, Windows berkembang menjadi Windows 7, 8, 10, hingga 11. Lalu, End User Operating System. Sistem operasi PC Microsoft mencakup versi workstation Windows seperti XP, Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Sistem operasi Apple untuk laptop dan desktop Mac OS dibangun di atas BSD. Lalu adalah Special Purpose Operating System. Special Purpose OS didasarkan pada yang sudah ada, tetapi dengan fitur yang tidak perlu dihapus. Contohnya adalah Sistem Operasi Real Time atau RTOS, yang memastikan tugas diselesaikan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah Operating System Availability. Operating System Availability ini adalah sistem operasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan aksesibilitas dan operasi berkelanjutan dari sistem operasi tertentu. Teknik penerapan clustering failover ini sering sangat digunakan. Metode ini melibatkan pembentukan sistem redundan yang dapat dengan mulus mengambil alih jika sistem utama mengalami kegagalan atau gangguan, sehingga memastikan downtime minimal dan penyediaan layanan tanpa gangguan kepada pengguna. Selanjutnya adalah failover clustering. Cluster failover adalah sekelompok server dengan sistem operasi identik yang terhubung oleh jaringan dan dikendalikan oleh perangkat lunak cluster. Berbagai bentuk perangkat lunak cluster seperti Parallax Simplex, Sysplex, ACMP, MC Service Guard, Windows Cluster Service, Heartbeat, dan Pacemaker adalah contohnya. Jaringan cluster memiliki koneksi Ethernet redundan untuk komunikasi. Detakan Ethernet membantu mendeteksi ketidaktersediaan. Pemantauan sistem dan kesehatan aplikasi dapat dilakukan melalui berbagai pemeriksaan. Cluster failover memungkinkan semua node mengakses data bersama, tetapi dengan pemasangan disk individual. N+1 cluster.
Cluster N ke N adalah opsi alternatif di mana setiap node memiliki kapasitas cadangan untuk aplikasi tambahan jika terjadi failover, alih-alih memiliki node idle cadangan. N plus N cluster. Manfaat dari cluster N plus N adalah pemanfaatan perangkat keras yang konstan. Semua aplikasi dapat memanfaatkan siklus memori dan CPU dalam sistem operasi. Sama failover, sumber daya mungkin lebih sedikit yang tersedia, menyebabkan penurunan kinerja. Operating System Performance. Efisiensi dan efektivitas sistem operasi secara rumit terkait dengan kinerja keseluruhan dan kemampuan infrastruktur perangkat keras yang mendasarinya. Selain itu, cara aplikasi berinteraksi dengan sistem operasi dan beban kerja yang mereka hasilkan juga memainkan peran penting dalam menentukan kinerja sistem. Peningkatan memori. Sebuah OS membutuhkan memori yang cukup untuk aplikasi. Jika memori tidak mencukupi, panjang atau pertukaran terjadi. Pegging atau pertukaran terjadi. Swapping memperlambat kinerja OS secara signifikan, meningkatkan memori atau menjalankan lebih sedikit aplikasi yang membantu menghindari pertukaran. Penurunan ukuran kernel. Sistem operasi seperti Unix dan Linux memungkinkan penyesuaian parameter kernel. Fitur tidak aktif seperti dukungan IPv6 atau floppy disk dapat dinonaktifkan untuk mengurangi ukuran kernel, menyederhanakannya, dan mengurangi risiko crash. Kernel yang lebih kecil mendapat manfaat dengan membebaskan memori untuk aplikasi dan caching disk. Operating System Security. Peningkatan keamanan dalam sistem operasi dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk 1. Penerapan patch untuk mengatasi kerentanan, 2. Proses pengerasan untuk memperkuat pertahanan, 3. Melakukan pemindahan virus struktur untuk mendeteksi dan menghapus perangkat lunak berbahaya, 4. Menyiapkan firewall berbasis host untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Yang kelima, melakukan analisis log untuk memantau aktivitas sistem dan mengidentifikasi potensi ancaman. Dan yang terakhir, kita menetapkan batasan pada akun pengguna untuk membatasi akses dan meminimalkan risiko. Masing-masing langkah ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kerahasiaan sistem operasi terhadap potensi pelanggaran keamanan dan serangan cyber. Jadi teman-teman, sekian dari semua yang telah kami jelaskan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak, dan apabila ada salah kata dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Inilah kami Pentagon dari SIA Pagi. Terima kasih.